dibawakan oleh Teresia Sirait dengan tema kesempatan berharga. Mungkin kepada Tere, waktu dan layar dipersilakan, Tere. Baik, terima kasih. Sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini, dan kami mau sama-sama Tuhan untuk belajar dan sharing Bapa dalam memogi kali ini. Kiranya Tuhanlah yang memampukan setiap kami Tuhan dan berikan hati yang baru juga Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya izin share screen dulu ya, Pak Bu. Oke, selamat pagi sebelumnya buat Bapak, Ibu, dosen, buat Kakak Bang, dan teman-teman juga yang sudah hadir di memogi pagi ini. Terima kasih juga buat kesempatannya untuk boleh mengisi sharing. Lebih tepatnya sih, kalau saya yang sharing masih belum cocok gitu ya, karena masih sangat muda dibandingkan Bapak, Ibu, dan Kakak Abang semuanya di sini. Tapi bersyukur karena kesempatan Tuhan berikan juga. Saya berpikir bahwa dalam bulan Juli dan Agustus itu kita udah banyak belajar tentang bagaimana menjadi murid Kristus, dan ketika kita sudah tahu juga gimana caranya tapi tidak melakukannya, sama saja gitu ya. Berarti harusnya ketika kita sudah tahu harus berbuat apa, ya harusnya itu dikerjakan juga gitu. Nah, jadi pada pagi ini saya izin untuk menyampaikan tentang yang berjudul kesempatan berharga ini. Oke. Nah, jadi kesempatan berharga itu kenapa sih dibilang kesempatan berharga? Karena setiap apa yang udah Tuhan percayakan, baik itu berupa kesempatan juga, pastinya itu sangat berharga bagi kita. Ketika Tuhan sudah mempercayakan sesuatu, ya kita harus lakukan yang terbaik. Dan karena tidak semua orang memiliki kesempatan itu juga gitu. Kita boleh berkesempatan untuk menjadi pembicara misalnya dalam memogi ini, bisa menjadi pembicara dalam memogi, berkesempatan juga misalnya sebagai mentor di PMKF, dan juga berkesempatan sebagai pengurus PMK mungkin, itu juga adalah termasuk kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Nah, jadi bagaimana cara mengelola kesempatan yang berharga ini gitu? Yang pertama itu adalah kita harus mengerjakannya secara maksimal dari setiap kepercayaan yang ada, baik itu kepercayaan kecil ataupun besar, karena tidak ada kepercayaan yang besar tanpa didahului oleh kepercayaan yang kecil dulu. Nah, lalu yang kedua itu adalah jadilah orang yang tanggap dan siap sedia. Yang pertama, mungkin slide saya hanya sedikit, jadi sharingnya mungkin bakalan singkat. Yang pertama adalah mengerjakan secara maksimal setiap kepercayaan. Jadi kita tidak hanya terus menunggu sampai kita mendapatkan banyak kepercayaan. Jadi kita duduk diam, kemudian menunggu sampai kepercayaan itu datang satu persatu pada kita gitu. Tapi yang perlu kita lakukan itu adalah mengerjakan setiap kepercayaan yang ada secara maksimal. Mungkin saat ini dipercayakan masih hanya ada satu yang dipercayakan, misalnya hanya dipercayakan untuk mengurus persekutuan doa misalnya. Ya kalau hanya itu yang masih Tuhan percayakan, dilakukan secara maksimal. Kalau Tuhan sudah percayakan misalnya nanti sebagai mentor untuk membantu adik-adik mahasiswa baru, ya dilakukan juga secara maksimal, karena tidak semua orang berkesempatan untuk boleh menjadi mentor, karena tidak semua orang juga berkesempatan untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Jadi ketika udah ada kesempatannya, maka dikerjakanlah secara maksimal. Jangan kita juga menunda-nunda setiap pekerjaan itu, karena menunda itu hanya akan membuang waktu gitu. Yang tadinya kita bisa mengerjakan dari hari ini, meskipun deadline-nya misalnya nih minggu depan, dan itu akan membuat hasil pekerjaan kita ini lebih maksimal. Karena apa? Ketika udah selesai nih kerjaannya, kita bisa cek lagi, kita bisa baca ulang lagi, ini kira-kira yang kurang mana, bisa revisi lagi. Beda sama yang kalau misalnya kita menunda sampai pada hari deadline-nya, atau mungkin 2 jam sebelum gitu. Jadi ketika itu ya pasti panik, buru-buru, dan
bisa aja tidak mengecek ulang lagi, tidak memperhatikan lagi apa yang sudah dikerjakan gitu. Bukan hanya dalam perkuliahan, tapi juga misalnya dalam kerohanian kita menunda-nunda untuk berdoa gitu. Ya seharusnya kan berdoa itu bukan dari waktu yang tersisa ya, tapi kita memberikan waktu kita secara khusus gitu. Jadi kita udah menyisihkan waktu kita, bukan waktu yang tersisa lagi aja gitu. Nah kemudian dikatakan juga bahwa kita harus bisa membangun kebiasaan yang mana kebiasaan ini tidak hanya asal menyelesaikan aja gitu, menyelesaikan sesuatu ya apa adanya gitu. Bukan berarti kita memaksa harus perfeksionis atau bagaimana, tapi ya kita usahakanlah yang terbaik, bukan apa adanya, pasti karena suka menunda juga gitu, pasti karena tidak punya waktu, panik buru-buru, pasti apa adanya, tidak memberikan yang terbaik. Tapi di sini kita diminta untuk memberikan lebih daripada batas standar, jadi kita mau usahakan lebih daripada apa yang diminta gitu. Jadi kita mau jalan extra miles, kita mau berikan lebih, dan bukan hanya sekedar ya contohnya diminta, oke kamu boleh kerjakan dengan tema simpel aja misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa, kita berikan saja lebih daripada itu, kita usahakan lebih daripada itu, kita usahakan yang terbaik. Nah, karena dalam Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Tuhan juga nggak minta harus bagaimana, tapi Tuhan minta ya bagaimana yang harus kau lakukan buatku, ya seperti itulah lakukan juga bagi setiap pekerjaan, bagi setiap kepercayaan yang ada padamu. Jadi ya kita mau berikan semuanya itu yang terbaik, yang kita mampu, yang kita bisa, karena ya ayat ini Kolose 3:23, apapun yang kita perbuat itu ya kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan lakukan juga dengan segenap hati, bukan dengan bersungut-sungut atau mungkin dengan ada kecewa atau apa, tidak, tapi perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu yang kedua itu dikatakan, jadilah orang yang tanggap dan siap sedia. Ketika kita dihadapkan dengan kepercayaan, ada beberapa kepercayaan, kita jangan memilih-milih kepercayaan itu. Misalnya kayaknya kalau aku mengerjakan pekerjaan yang ini aku lebih dikenal orang, sedangkan yang ini enggak gitu. Jadi aku nggak mau di pekerjaan yang aku nggak dikenal orang, tapi aku mau biar orang-orang tuh tahu kalau aku itu baik, kalau aku itu orangnya rajin, kalau aku itu misalnya sangat rohani atau apa. Tapi ketika Tuhan pun berikan kepercayaan, misalnya pelayanan di gereja di balik layar atau pekerjaan yang tidak, pelayanan yang tidak dilihat oleh orang-orang, ya kita jangan memilih-milih gitu. Apa yang Tuhan percayakan ya kita kerjakan aja. Kayak yang tadi yang pertama ya kita kerjakan dengan maksimal, kita kerjakan dengan segenap hati. Karena dari kepercayaan tersebut akan menjadi batu loncatan untuk kepercayaan yang lebih besar. Jadi ketika kita mau, sama halnya kayak ketika kita bisa dipercaya Tuhan dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan juga perkara yang besar. Nah, sama dengan kepercayaan, kalau kita juga bisa mengerjakan kepercayaan yang kecil tadi misalnya, atau kepercayaan yang hanya satu aja gitu, kita bisa mengerjakannya dengan baik, ya itu bisa menjadi batu loncatan untuk kepercayaan selanjutnya yang lebih besar. Misalnya dipercayakan untuk menjadi mentor, nah dan kita nggak tahu kepercayaan berikutnya yang lebih besar itu apa yang Tuhan percayakan. Kalau misalnya memang kita bisa mengerjakan kepercayaan tadi itu dengan baik. Nah, dan siapapun yang memberikan tugas untuk dikerjakan, kita harus mengerjakannya tanpa memandang apakah hal itu dapat menguntungkan kita atau tidak. Seperti yang aku sebutin tadi di awal, kalau misalnya mungkin ada orang yang suka, orang-orang banyak mengenal dia, ya dia lebih memilih pekerjaan yang tadi itu. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu tidak diketahui orang, tidak dilihat oleh orang-orang, dia nggak mau mengerjakan gitu. Jadi di sini dikatakan jangan sampai kita memilih-milih itu, jangan sampai kita memandang apakah pekerjaan ini itu dapat menguntungkan aku, apakah pekerjaan ini justru mungkin dianggap merugikan, seperti merugikan waktu, tenaga, pikiran gitu. Dan
Selain dari itu, kita juga diminta menjadi orang yang mudah ditemukan. Maksudnya gimana? Karena um, ada orang-orang mungkin yang sulit untuk di chat, balas chat, atau slow respon atau apa. Nah, itu tuh akan menghambat kita dipercaya oleh orang lain gitu. Karena terkadang bukan karena orang lain itu tidak mau mempercayai kita, tetapi kenapa kita nggak mendapatkan kepercayaan itu? Ya karena kita sulit dihubungin gitu. Ya gimana kita mau mendapat kepercayaan itu, membalas pun kita enggak, dan bisa aja kepercayaan itu jatuh ke orang lain karena dia lebih cepat, dia lebih siap sedia, dia tanggap juga. Jadi ketika ini waktunya bisa aja misalnya si A di chat duluan, ditanyain kamu mau nggak menjadi mentor gitu, tapi belum balas, sedangkan si B ini sebenarnya adalah pilihan kedua gitu, tapi karena dia adalah orang yang tanggap, dia siap sedia gitu. Jadi ketika ditanyain kamu mau jadi mentor, mungkin waktunya beberapa saat setelah si A ini, tapi karena si B langsung balas, contohnya ya yang akan mendapat kesempatan itu, yang akan dipercaya sebagai mentor adalah si B, meskipun si A lebih unggul misalnya atau lebih kreatif atau apapun, tapi kalau misalnya dia nggak siap sedia, ya kesempatan itu akan beralih ke orang lain gitu. Jadi kayak ayat ini dalam Matius 19 ayat 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu dia, yang awalnya dia ditetapkan misalnya nih, kayaknya yang paling cocok itu si A, tapi kenapa si A itu ternyata enggak gitu loh? Ya karena dia nggak siap sedia, karena dia nggak tanggap. Jadi kita pun diminta untuk boleh menjadi orang yang mudah ditemukan, baik itu misalnya dalam perkuliahan, dalam organisasi, dalam komunitas rohani, dalam PMK, bahkan dalam setiap hal yang kita kerjakan di lingkungan kita, di sekitar kita. Karena ketika kita pun mudah untuk ditemukan, mudah untuk dihubungi, pasti untuk komunikasinya, untuk koordinasinya itu lebih enak dibanding dengan orang yang sulit untuk ditemukan, sulit untuk komunikasinya, pasti sulit. Dan ketika misalnya pun seseorang ini masih kurang kreatif gitu, tapi karena banyak komunikasi, karena banyak koordinasi, ya semuanya akan tetap berjalan dengan lebih baik gitu dibandingkan dengan orang yang sulit ditemukan tadi. Oke, nah jadi dalam mungkin saat ini lebih tepatnya kita sedang ada persiapan untuk mentor. Memang permulaan itu penting gitu. Teman-teman di sini yang jadi mentor, teman-teman memberikan keputusan untuk mau menjadi mentor itu memang penting gitu. Tapi bagaimana kita mengakhirinya itu tidak kalah pentingnya. Jadi ketika teman-teman yang ada di sini sudah memutuskan untuk mau menjadi mentor, atau teman di sini sudah memutuskan sebagai pengurus PMK, ya emang itu penting, tapi lebih nggak kalah penting juga bagaimana proses kita menjalaninya, bagaimana proses kita untuk mengerjakan setiap apa yang udah Tuhan percayakan tadi. Jadi mentor itu kan bukan hanya dalam 1 hari 2 hari ya, tapi dalam waktu itu bagaimana kita boleh menjadi mentor yang benar-benar takut akan Tuhan, mentor yang memang baik dan benar gitu. Ya proses itu juga penting, proses itu penting, bahkan sampai pada akhirnya pun, sampai semuanya beres, ya itu sangat penting gitu. Sama juga kayak pengurus PMK, ketika di awal kita udah berikan keputusan untuk mau melayani dalam organisasi PMK ini, ya kita pun harus komitmen juga sampai kita boleh selesai dalam periode itu gitu. Ya kita harus berusaha tetap yang terbaik, berikan yang terbaik juga. Dan Tuhan nggak ada bilang kayak kalau misalnya si A terbaiknya nilai 90 tapi si B-nya bisanya hanya 80, tapi itu udah yang maksimal dari dia. Ya itu nggak apa-apa, tapi Tuhan hanya minta yang terbaik dari diri kita, bukan membandingkan dengan orang lain gitu. Nah jadi dari kedua hal tadi, dari mengerjakan secara maksimal setiap kepercayaan, juga menjadi orang yang tanggap dan siap sedia. Apakah kita mau
menjadi orang yang tanggap dan siap sedia tadi, apakah kita mau juga untuk mengerjakan secara maksimal setiap kepercayaan, baik itu kepercayaan yang kecil, baik itu kepercayaan yang besar. Dan jangan pernah merasa dikucilkan ketika kita masih hanya boleh mendapatkan kepercayaan yang kecil saja gitu. Ya, semuanya tetap sama-sama disebut dengan kepercayaan. Hanya saja bagaimana cara kita memandang kepercayaan itu, bagaimana kita mengerjakannya, dan orang lain pun akan menghargai ketika kita mengerjakannya secara maksimal. Jadi apakah kita mau harapannya buat teman-teman mentor atau pengurus PMK, ya jawaban kita adalah yes, I will gitu ya. Kita mau untuk mengerjakannya, kita mau untuk tetap komitmen sampai akhir dari setiap kepercayaan yang ada tadi. Mungkin segitu aja buat sharingnya dari saya, buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapak buat sharing hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana seharusnya Tuhan kami mengerjakan setiap kesempatan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh mengerjakannya secara maksimal Tuhan. Setiap kepercayaan itu tidak perlu memandang apakah kepercayaan itu menguntungkan kami atau tidak. Tidak perlu memandang apakah kepercayaan itu hal yang kecil atau hal yang besar. Tapi kami percaya bahwa setiap kepercayaan yang udah Tuhan berikan itu akan memberkati setiap kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, sungguh juga kami mau belajar menjadi orang yang mudah untuk ditemukan, cepat tanggap. Tuhan, sungguh ajari setiap kami Bapak, bahkan dalam setiap tugas-tugas kami nantinya termasuk mentor, kiranya Tuhan yang memberkati, biar Tuhan ketika kami memberikan keputusan untuk boleh menjadi seorang mentor dalam PMK fakultas yang ada, kami juga rindu Bapak untuk boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada, setiap tanggung jawab yang ada, setiap kepercayaan yang ada yang udah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau lanjutkan menguji kami pada pagi hari ini, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan